Masalah overvolt, nih overvolt pada power supply switching. Jadi teman-teman katanya ini paling sulit ya, ini sulit. Kenapa? Karena kita harus mengetahui sistem elektronikanya dulu, sehingga kita bisa mendapat penyebab utamanya ini ya. Sehingga kesulitan ini bisa kita atasi. Jadi teman-teman, kita lihat ini IC PWM ya. Yang kita lihat kan gini, ada pin-pinnya ini saja ya. Ini ada pin-pinnya nih. Namun isi dalamnya ini ya, isi dalamnya harus kita mengerti ya, harus kita pahami nih ya. Isi di dalamnya. Mana isi dalamnya? Di sini teman-temannya ini ya. Kami jabarkan di sini. Ini. Karena kita hanya menggunakan avometer, kebanyakan menggunakan avometer saja. Jadi kebanyakan kita akan menebak-nebak ya, ganti gini ya kan. Setelah itu ganti WL431 ini, ganti optocoupler. Jadi setelah diganti semua masih rusak juga. Setelah diganti semua masih rusak juga. Karena kita belum memahami ini ya. Jadi ini perlu dipahami dulu IC PWM ini ya. Nah, kami akan menjelaskan masalah ini. Yang harus kita ngerti masalah logic OVP. Kita lanjut ke videonya. Power supply speaker aktif polytron ya. Speaker aktif polytron, dia sudah ada power supply switching. Jadi masalahnya yang paling sering itu dia mengalami overvolt. Dia mengalami overvolt pada bagian sekundernya. Ini ya. Jadi bagaimana langkah-langkah perbaikannya? Yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepas beban-beban sekundernya. Jadi beban sekunder itu kita lihat dari elko ini ya, jalur elko ini. Ini adalah beban sekundernya. Bisa kita lepas jalur yang ini dan juga yang ini ya. Ini perlu kita lepas. Solderannya tinggal dicabut ya. Tinggal kita lepas solderannya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini saja, dicabut ya. Dibersihkan tuh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk mengeliminasi kerusakan di bagian amplifiernya. Karena dia overvolt, pasti transistor tip ini pasti sudah hancur ya, sudah rusak. Jadi kita lepas dulu ini beban-beban ini ya, ini beban sekunder ini kita lepas sehingga yang hidup cuman elko saja. Ada juga penyebabnya. Pertama, elko ini rusak, dia kapasitasnya menurun ya. Ini jelas dia akan mengalami kerusakan. Karena apa? Sudah terjadi overvolt. Jadi tegangannya melebihi kapasitasnya. Jadi kapasitasnya hanya 35 volt. Dia mendapat tegangannya menjadi 40 volt ya. Jadi overvolt dia namanya. Sehingga kapasitas elko ini pasti sudah rusak ya. Dan kita ganti yang baru saja supaya mudah dalam pengerjaan. Setelah ganti ini, kadang masih juga overvolt. Kadang penyebabnya resistor ini. Nih, airload namanya ini. Dari elko dia ke ground ya. Dia ke ground. Dari elko dia ke ground. Ini airload namanya. Untuk membuang kapasitas elko. Bisa juga airload ini rusak, menyebabkan overvolt. Adapun dioda rectifier ini teman-teman. Dioda rectifier sekunder ini.
Jika dia mengalami kerusakan atau gagal bekerja, bisa terjadi overfault karena ini dioda Scotia namanya, dioda frekuensi tinggi. Ini dioda, jadi ini perlu diperiksa. Jadi kadang harus kita menganalisanya beberapa sistem sirkuit ini ya, karena dia sistemik. Jadi kita harus memahami semuanya. Overfault itu paling sulit teman-teman ya, karena kita tidak bisa melihat gejalanya dari mana. Jadi waktu di overfault semuanya ini normal ya, cuman tegangannya over. Di primer ini bekerja, karena apa? Primer bekerja normal sehingga di sekundernya ada tegangan. Berarti semua di sini bekerja baik, cuman ada salah ya. Kadang sirkuit yang ini teman-teman, di IC ini, di dalam IC ini ada kontrol logiknya. Kontrol logiknya itu dia dari optocoupler dan WL431. Dalam power supply switching, ini dia ya, ini IC PWM. IC PWM teman-teman. Dia paling memegang peranan dalam masalah overfault ya, masalah overfault. Jadi di sini ya, ini yang harusnya 28 volt, ini dia menjadi bisa 40 volt. Sementara kapasitas ini hanya 35 volt. Ini power supply pada polytron ya, ini polytron speaker aktif tuh, polytron speaker aktif. Nah teman-teman, karena dia overvolt menjadi 40, otomatis kapasitas ini pasti rusak ya. Karena dia overvolt, jadi teman-teman kita lihat ini ya, resistor ini yang harus mensupport di sini ya, sini. Misalnya 3 volt, pasti ini juga akan dia akan naik nih, tegangan sini akan naik. Akibatnya apa? Akibatnya ini di sini ya, feedback ini akan menginput ke IC ini. Di dalam IC ini ya ada yang namanya ya, ini harus kita ketahui, namanya OVP, over fault protection. Nah itu di dalam IC ini teman-teman. Kalau sirkuit logik ya, ini sirkuit logik. Kalau sirkuit logik ini mengalami masalah, jelas output di sini tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah, dia akan keluar terus tuh. Akan keluar terus 40 volt tuh. Bagaimana caranya ya? Jadi caranya ini kan harus di reset. Macam-macam tuh metode resetnya. Bisa kita cabut dulu ya kan, kita cabut, kemudian groundnya ini bisa ya, groundnya ini bisa kita kesini ya, ini ya, kita reset ke sini. Macam-macam tuh, macam-macam cara-caranya ya. Tinggal kita input ini misalnya ini ya, kita connect ke ground. Kadang itu bisa berhasil, tapi kan sekarang IC ini murah sekali ya, murah. Di online tuh banyak ya, di Shopee tuh banyak teman-teman, di Shopee banyak. Beli saja yang original, beli yang original, dan tentunya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tipenya. Ada CP gitu kan, ada apalah di angka-angka di tulisan di belakangnya ini harus sesuai ya, karena desain power supply pasti beda-beda. Oke, setelah kita tahu ini akibatnya overfault protection, jadi ini di dalam IC ini ya, ini
IC bentuknya gini ya, ini IC bentuknya begini. Kita harus tahu bahwa di dalam IC ini, di dalam IC ini dia ada circuit logic ini. Dia ada circuit logic. Di sinilah ini ya, ini. Ini overfault protection. Dia di dalam IC ya. Dia di dalam IC ini. Nah, IC ini dalam circuit logic ini yang akan mengontrol teman-teman ini. Sehingga overfault itu harus dia turunkan kembali. Jadi misalnya di sini ada perubahan, lewatin ya, ini WL431 ini, WL431. Nah, ini ya jalur ini teman-teman ya, ini ya. Di mana dia yang ini teman-teman, ini jalur yang ini dia ya, ini jalur feedback ini. Jadi kita lihat, jadi tegangan kan, jadi tegangan ini di dalam IC ini ya, dia masuk ke ini logiknya si PWM, pulsa width modulation ini ya. Nah, di sini yang harus dia kendalikan nih teman-teman ya. Di sini dia kendalikan sehingga gate ini ya, ini frekuensi. Ini frekuensi ya teman-teman ya, di sini ya. Frekuensi itu. Jadi frekuensinya harus si IC ini, si PWM ini, di sini dia harus mengontrol sehingga sini ya 28 volt ini terpenuhi. Ya. Jadi kalau dia overvolt, jadi semua komponen sudah teman-teman ganti ya, misalnya elko sudah diganti kan. Kemudian air load ini ya, ini air load diganti masih juga ya. Ini diganti masih juga. Ini juga diganti kan, semua ini diganti. Kadang-kadang semua ini diganti teman-teman. Karena dia keluar tegangan, jadi kadang kita tidak mencurigai ini rusak nih, si IC PWM ini rusak ya. Pasti kita tidak mencurigai dia rusak. Nah, padahal yang menjadi error ini ya, errornya logic ini teman-teman, logic yang ini. Dia tidak mereset kembali, dia tidak bisa mereset kembali. Nah, ini akhirnya overvolt terjadi lagi. Oke teman-teman, demikian penjelasan kami karena ini sulit karena kita hanya menggunakan avometer saja dalam memperbaiki ya. Jadi ini solusinya ya harus kita ganti baru, mumpung murah dia sekarang. Kita beli di mana-mana saja sekarang sudah ada. Oke, semoga bermanfaat.